Hello Kitty nggak sih? Tapi waktu itu yang ada di pikiranku ya, lihat Ata tuh bawa All New Yaris pendek rebah kayak gitu. Ata ini termasuk kita tuh yang kaget-kaget kalau dia bawa mobil, teman-teman. Serius, nggak eman bahasanya orang sini. Kalau nongkrong, kadang kita kan nongkrong sampai subuh gitu. Iya ya. dong, iya lagi sampai subuh, pagi, diain. sampai pagi. Iya. Mau budal Malang, budal. Pernah ada pikiran-pikiran kayak cemburu nggak sih, Ta? Oke, selamat malam. Kali ini saya kedatangan tamu spesial karena tamu saya malam ini seorang wanita cantik, profesinya sebagai dokter. Tapi saya sudah kenal sudah lumayan lama dan pertama kenal juga di Surabaya dan saya tertarik untuk ngulik-ngulik sedikit soal perjalanannya selama ini dalam memodifikasi mobil-mobil kesayangannya karena katanya ada beberapa mobil yang sudah pernah dimodifikasi sama beliau. Ada Agatha Nindita di sini. Hai Agatha, apa kabar? Malam. Ya, selamat apapun lah ya. Iya. Apa kabar? Baik dong. Alhamdulillah. Kita kan baru kenal di Surabaya. Ya, betul. Kita ngomong waktu Agatha masih di Bandung dulu dong, karena tadi sebelum Agatha kesini saya sempat cari info. Ya? Iya, observe dulu dong supaya nggak kelihatan Netizen bodoh. ternyata ya. Supaya nggak kelihatan bodoh akunya. Dulu mobil pertama apa? Mobil pertama ya, kalau dibilang mobil pertama itu mobilnya papa turunan. Jadi bekas papa tuh punya mobil Super Jimny, Mas. Jadi tahun 87 mobil itu. 87. Kalau boleh dibilang mobil pertama itu mobil pertama yang saya setir sendiri ya gitu. Jadi Belajarnya papa di tuh situ. Belajar di situ. Oke, Jadi terus? mobilnya tahun 87, no power steering ya, steering bar power. Wah. Ya, mungkin ini saya Makanya agak gede ya. sorry bercanda. karena ini ya work out ya. Yo, workout gitu. yo, Jadi dari itu Super Jimny ya, papa ngomong coba ini dulu gitu. Jadi selama naik Jimny itu mungkin sekitar 1 tahunan lah ya. Waktu saya kuliah, mulai saya nyetir tuh saya kuliah. Kuliah tahun berapa tuh? Tahun 2000, saya kuliah 2006 kan. 2006. Jadi mulai nyetir 2007, mulai bawa mobil Super Jimny itu. Super Jimny, sorry, tadi tahun berapa ta? Tahun 87. Kenapa bisa hafal sekali ta? Iya, karena itu mobil bersejarah papa. Oh. Sampai sekarang oke. pun papa tuh bertitah ya, mobil ini jangan sampai dijual ya. Jadi Masih ada. masih, tentu saja. Warna apa? Sekarang warnanya lagi masih digarap sih ya. Warnanya sekarang jadi kuning. Oh. Dalam garapan Mobil ini lagi di Surabaya nggak sih? di Surabaya. Oh, tahu aku. Kayaknya pernah lihat deh, Iya. lewat bengkel mana gitu. Iya. Masih digarap kok. Masih digarap. Rencananya kapan rampung mobil itu? Nah itu dia, masih tunggu progresi. Oke. Masih modif santai aja sih. Nggak direstore balik ke originalnya atau? Enggak sih, enggak full ya, pokoknya seenggaknya masih memperbagus yang udah lumayan rusak-rusak lah, kan tahun 87 ya. 87 coy. Seumuran saya lebih tua dikit. Tadi sebenarnya mau mention tahun berapa kuliahnya kan kelihatan tuh. Tapi udah ngomong sendiri. Saya terbuka kok Bang. Oke. Tapi asli Bandung emang. Sebenarnya, nah ini saya kalau ditanya ini kadang suka krisis identitas ini. Kalau orang tua aslinya Malang, papa Malang. Tapi sejak saya umur 1 tahun, papa itu kerja di Bandung. Tugas Jadi, di sana. Jadi Oke. saya besarnya di Bandung. Gitu. Oke. Jadi orang pindah ke Bandung waktu saya umur 1 tahun, jadi saya besarnya di Bandung tuh. Sampai kuliah, sampai lulus kuliah dokter umum. Terus di Bandung terus. Nah, baru mulai ngambil spesialis ini, saya kuliah di Surabaya. Tapi memang waktu kuliah udah ada cita-cita gitu untuk balik Surabaya lagi atau? Nah, ini kebenaran mungkin nemu jodohnya kali ya, Mas. Nah, Kalau jodohnya nggak di sini mungkin saya balik Bandung iya ya. juga sih ya. Padahal bukannya lebih seru mana sih Bandung sama Surabaya tuh? Kalau seru ya 50-50 ya. Kalau karena aku sekarang di Surabaya ya Mas ya, jadi pasti
kangennya kangen Bandung dong ya, jelas. Tapi waktu di Bandung emang udah main mobilnya di Bandung itu? itu sebenarnya ya main dikit lah ya, maksudnya zaman dulu cewek modif masih modif, kalau aku bilangnya modif ala. Iya. Cewek ya. Oh iya kan di Super Jimny itu kasih setahun itu ganti Yaris tikus Mas. Yaris tahun 2000. Yaris Bapau. Ya Bapau tikus lah apa itu. Oke, itu 2010. Nah, di zaman itu kan ada ini di angkatannya Yaris Bapau kan ada Jazz GL8, Yaris, Swift. Swift itu di angkatan itu yang ini ya, all new Swift udah ya. Ya nggak sih? Iya, masih 2010. Oh, bukan, masih GT2, GT3 itu ya. Iya. Kenapa lari ke Yaris? Kenapa Toyota? Sebenarnya itu sebelum beli itu juga survei dulu itu Yaris, Swift, Jazz. Itu memang sempat sama papa tuh kita bikin perbandingan ini 3 mobil ini kan. Terus dicoba test drive terus ternyata pilihan jatuh ke Yaris ini. Gitu. Pertama mungkin kalau saya sendiri pribadi ya dari bodinya tentu aja. Kalau cewek kan kita pasti melihat dari bodi interior gitu. Jadi mungkin dari bodinya. Terus kalau menurut saya sendiri ya Mas ya, kalau Yaris itu entah ya kayak lebih enak aja tarikannya. Dan setelah dipakai memang kalau yang paling saya senang nih iritnya. Paling saya senang itu. Oke. Agatha lebih senang ke performanya dibanding modelnya. Memang dari awal dari Jimny itu kan pasti belajarnya di Jimny. Jimny betul. Emang suka kebut-kebutan dah? Kalau pas Jimny sih belum ya Mas ya. Mungkin karena ini udah manual, steering by power ya. Jadi mungkin bisa nyetir aja udah alhamdulillah gitu. Tapi papa memang support ya, ngasih gitu ya. Ya, jadi setelah berapa tahun pakai itu mungkin dikasih ya udah nih, mungkin ada rezeki dikasih mobil yang sudah modern. Balik ke Yaris. Modif pertamanya apa waktu itu? Ganti velg. Itu sih awalnya tuh juga diracunin papa loh sebenarnya. Malah papa yang dorong ya? Iya, papa yang racunin. Awalnya tuh juga cuma nggak kepikiran kan, ya wes ini dulu aja ganti Yaris. Terus papa yang ngomong, Mbak kayaknya kalau diganti velgnya bagus deh, yang ini putih, kombinasi putih. Terus baru aku browsing, iya ya Pak, bagus Pak, cariin pokoknya yang kombinasi putih gitu. Mobil putih, body. Ya, jadi cari velgnya, aku tuh pengen cari yang two-tone velgnya, jadi nggak warna putih. Kan. Cari yang putih Pak gitu. Udahlah, kalau nggak salah tuh belinya tuh Jakarta sebenarnya, Yarisnya itu. Papa tuh beli di Jakarta. Dibawa ke Bandung. Udah ganti velg ternyata. Ingat nggak velgnya apa? Velg pertama? Itu lupa aku pas. Lupa ya. Mungkin bisa dilihat di boleh nanti minta fotonya ya, kita tampilin. Kalau masih ada ya. Oke. Terus setelah velg dari velg itu lampu dulu. Lampu itu tuh awalnya tuh kan dulu sebelumnya saya suka warna pink ya Mas ya. Pernah ngeliat di jalan itu ada mobil lampunya warna pink kan. Headlampnya. Bisa ya warna pink. Awalnya kan nyari terus pertama sih nggak langsung ganti lampunya ya, cuma di coating dulu itu lampunya tuh pakai stiker yang di wrapping di stiker ya, gitu. Di wrapping di stiker dulu lampunya. Berarti HID dong ya waktu itu warna pink. Di zaman itu pink, hijau, ada semua tuh, biru tuh, merah juga ada. Bilang tuh mungkin kayak mobil odong-odong kali ya warnanya tuh. Tapi waktu itu waktu itu 2010, dan herannya waktu itu memang cewek-cewek yang pakai Yaris kebanyakan itu warna putih loh pilihannya. Iya. Padahal dulu tuh warna putih itu masih ini ya, masih gambling nggak sih, kan masih awal banget ya. Iya. Putih kayaknya nggak laku apa. Iya. Sejak itu baru putih naik daun Iya. Dan di jazznya sendiri itu juga main warna-warna pastel nggak sih waktu itu? Iya kan? Iya betul. Makanya warna-warni banget waktu itu yang mobil-mobil Swift, Jazz sama Yaris itu. Pink juga loh sebenarnya. Untung saya nggak pilihnya yang pink. Yaris ada pink waktu itu? Enggak sih, Jazz kan. Jazz. Oke. Mas saya masih normal milihnya ya udah yang agak pink aja. Yang putih aja. Oke, dari velg
velg include sama bannya dong pasti. Suspensi ada dirubah waktu itu? Waktu itu enggak sih Mas, belum. Oh, masih standar. Masih belum begitu paham ya. Belum gitu paham. Yang penting velg udah ganti aja. Ya, maksudnya tampilan kan minimal kaki ganti ya. Iya dong. Itu udah langsung berubah drastis kelihatannya mobilnya. Terus dari velg, lampu kemana lagi ta? Waktu itu. Terus lampu akhirnya beneran ganti yang warna pink ya, nggak hanya warna stiker karena dilihat. Stikernya ini lepas. Stikernya lepas udah ganti pink. Oke. Beneran pink. Terus ganti interior. Interiornya diapain? Interior pertama itu jok ya. Awalnya tuh cuma jok. Ya namanya cewek ya, modifikasi cewek ya. Pink putih. Hello Kitty nggak sih? Karena kebanyakan kayak gitu waktu itu, tahun itu ya gak sih? Iya kan? Kalau aku inget-inget tuh rasa, aduh aku pernah mengalami fase itu gitu. Tapi waktu itu keren, banyak banget cewek-cewek yang mau kayak gitu. Bahkan ingat gak sih toh di zaman itu warna pink Hello Kitty, stiker-stiker di bodinya. Ada juga tuh yang nambahin kayak apa tuh? Ini bulu mata. Alis, astaga. Iya. Aduh. Untung saya nggak sampai itu. Cuma ya udah menuju tapi. Ke situ. Awal tuh memang ya itu salah satu modifnya di stiker gue tuh depannya ada Hello Kitty-nya. Iya. Tapi Hello Kitty bukan yang sebody-body gitu enggak. Jadi masih waktu itu sebenarnya ngasih tahu juga papa. Jadi dia apa ya waktu itu modifnya tuh selalu diskusi sama papa gitu. Oh, pengen kayak gini. Udah ini aja gitu. Jadi Oke. stiker Hello Kitty bukan yang badan Hello Kitty enggak. Jadi cuma kayak kumisnya, matanya, tapi warna yang lain kan dia mengikuti ya. Jadi udah kelihatan Hello Kitty. Oke. Tapi mungkin juga papa waktu itu mikirnya supaya semangat kuliahnya kali ya. Oke, di interior full pink. Ya, full pink. Full pink. Kan jok, terus door trim dan dashboard. Itu sempat pakai yang bulu-bulu nggak sih? Untungnya enggak sih. Iya kan waktu itu kan lagi ngetren juga kan bulu-bulu tuh di dashboard. Aduh kacau tuh. Oke. Audio main nggak ta? Audio ya sih ganti head unit sama nambah subwoofer. Cuma aku lupa itu tuh waktu itu pakai yang apa gitu. Itu diganti memang. Itu juga racunnya papa sebenarnya. Subwoofer ya. Ini ya Pak ya. Jadi apa ya udah gitu. Jadi sebenarnya waktu yang mobil Yaris itu ya yang udah mulai modif itu memang banyak kontribusi papa juga sih. Mas yang apa ngeracunin juga mungkin papa juga agak suka ke otomotif kan. Jadi aku ikut iya Pak ini aja. Ini gitu. Ade juga waktu itu main? Ade waktu itu juga main. Sama itu tuh udah bareng juga. Tuh main bareng apa? Ya jadi kan Yaris dulu gitu, punya Yaris dulu. Nah setelah saya punya Yaris, kata Super Jimny itu dipakai Ade. Oh, gitu. Jadi oke. Merasakan itu dulu setahun, nanti baru Ade juga waktu itu mainnya jazz. Oke. Jadi ini ingat ini loh. Ngomongin Yaris warna pink, inget dulu tuh ada dulu tuh. Yang di Bandung. Iya. Kan? Iya, itu viral dulu tuh. Iya kan? Cewek lagi pendek orang Bandung kan? Aduh, ya, awalnya tuh juga sebagai kayak aku ngeliat itu juga Yaris yang punya Aninta tuh. Wah, keren. Iya, Aninta namanya ya, Aninta. Aninta terus keren, warna pink lagi kan. Iya. Kontes pernah pas satu kontes gitu sama sepupu saya tuh datang ngeliat mobil Aninta itu terus wah iki nih yang tak lihat-lihat di ini biasanya kan tak lihat cuma dari ini kan sosmed atau apa. Pet nggak sih zaman itu? Iya pet dulu. Ya. Zamannya pet ya. Kelihatan umur kita ya. Oke. Aduh. Tapi memang bener jadi sorotan banget waktu itu si Aninta itu. Semua cewek-cewek pada mau pakai pink. Jadi kesana kan. Iya. Apa namanya? Yaris pakai berapa lama? Yaris itu Yaris Bapak ini. Sampai sebentar, tak hitung ya. Kan 2010. 5 kurang lebih 5 ya. 5 tahun. 5 tahun. Lama dong. 5 tahun ganti pas saya mau sekolah di sini di Surabaya. Oh, awalnya itu saya malah pengen gak usah Pak diganti, udah sayang gitu ya. Udah dengan modif yang ya modifan alay. Enggak. Menuju proses kedewasaan. Iya dong.
maksudnya udah pede, udah mikir waktu itu diracuni di Surabaya waktu tes spesialis ini sama sepupu saya. Saya kenal kayaknya ya. Saya kenal. Juga Hai Dokter Dimas. Oke, terus gitu ke Surabaya kan, memang pengennya sekolah spesialis di Surabaya. Oke. Ya sama sepupuku inilah ya kan, tinggal bareng. Disitulah aku semakin teracuni. Tapi bentar, itu mobil ditinggal di Bandung apa sempat di Bandung dulu awalnya. Jadi Oke. kita kan masih tes tuh, nanti kan mobilnya ditinggal di Bandung, kalau sudah keterima di sini baru diboyong ke Surabaya. Tapi akhirnya keterima. Ya, waktu itu masih ngetes aja. Ya, Oke. Itu udah ada pikiran sama ngelisa sama pupuku, nanti ganti ini udah ada rencana jahat. Iya. Udah aku dulu itu. Oke. Iya, aku ya aja kan masih semangatnya gitu kan. Gitu, terus ternyata diterima nih. Ternyata papa berpikiran lain, mobilmu sudah 5 tahun nih, diganti yang baru. Gak usah pak, gak usah, itu aja udah saya. Akhirnya gitu. Akhirnya ganti lagi all new Yaris. Yang Yaris yang lama diturunin ke adik apa gimana? Enggak, tukar tambah. Oke. Nah, di all new Yaris ini yang kita kenal ya. Nah, kita kenal di all new Yaris waktu itu di kafenya Mas Ceng. Ya, waktu itu. Nah, begitu apa namanya, kita kenal waktu itu kan nggak pernah ngobrol yang gimana tuh tah. Ya kan, tiba-tiba ini mobil kap mesin karbon tiba-tiba. Iya nggak sih? Iya kan sih waktu itu? Jok tiba-tiba udah Recaro nggak sih waktu itu? Betul. Iya kan? Iya, ingat aja. Ini Recaro hitam merah. Ya makanya. Nah, dari situ juga waktu itu sempat mikir, ini emang inisiatifnya Atta yang mau modifikasi itu atau dorongan dari Mas Ceng waktu itu, ya kan? Karena kan kemana-mana waktu itu teman-teman, Atta sama Mas Ceng itu kemana-mana, udah ya karena memang saudara ya, kemana-mana main kemana bareng, ya udah bawa Yaris sama bawa G8 waktu itu. Tapi oke, kita ngomongin rencana jahatnya. Kap mesin karbon. Terus habis itu jok Recaro. Terus waktu itu apa lagi? Velgnya waktu awal tuh velg ini kok, Mercy ya kalau nggak salah. AMD ya. AMG berapa ya? AMG apa? 18 lupa. Iya. Saya bentar. Ada fotonya nggak sih? Ada ya? Ada ya? Di sini loh. Oke. Sering. Bisa dilihat di sini nggak ya? Oke. Sampai lupa. AMG itu. Iya. Aku lupa sayangnya. Karena dulu tuh nyarinya pengennya Fosen. Ya. Apa karena ikut G8 pakai Fosen waktu itu? Karena iya sebenarnya. Iya kan. Terus naksir kok mikir-mikir ya, dicocok-cocokin. Kayaknya api ya. Nanti di Yaris gitu nyarinya Fosen nggak dapet ya waktu itu tuh. Ya nyarinya jadinya dapetnya yang mirip-mirip itu, AMG itu. Di Edo nggak sih? Apa? Iya. Di Edo kan? Betul. Ring 18 New Year 18 All New Yaris. Terus terus ini ya. Kan PCD-nya berapa sih? Tah? 400. 400. Kebetulan dinaikkan, Mas. Oh. Ceritanya pengen melete. kayak sepupuku gitu. Jadi kan waktu itu memang ini ada pride-nya ya, ada pride-nya. Iya loh. Di zaman itu. Zaman itu ada yang kayaknya baut 4, baut 5 gitu. Iya, kan? Ada loh waktu itu anak-anak belum keren kalau belum naik ke baut 5, upgrade ke baut 5, karena sebenarnya ada alasannya teman-teman waktu itu. Karena pilihan velgnya itu sedikit, yang banyak pilihan velgnya itu 514, 512. Jadi yang 400 ya. Susah. 418 susah. Jadi pilihannya waktu itu dinaikin lah ke PCD 514 atau 512. Oke. Itu velg pertama? Ya. AMG. Terus sempat ganti lagi gak? Sempat ganti Rotiform. Oh iya. Asisten. Rotiform. Iya yang Palang 5 nggak sih? Palang 5 kan? Ya. Palang 5 kan ta? Nah, itu
itu juga kecenganku kedua itu setelah bosen pengen roti form itu nggak ada dua-duanya ya, nggak dapet dua-duanya. Akhirnya waktu itu ya udah AMG itu, terus pas kapan gitu nemuin ini roti form ini pas loh ini pas ada nih gitu ya, terus waduh racun lagi aduh, tapi itu ada, itu file yang aku pengen gitu. Tapi memang itu Ata yang pengen? Iya. Bukan Masnya yang pengen kan? Iya. Oke. Pengen tapi ya lagi-lagi ini ada gitu. Ya udah. Jadi pas ada ya udah deh. Ya udah ambil. Nah, waktu itu udah mulai main di suspensi dong. Sudah. PJS dong. Iya dong waktu itu. Nongkrongan tiap minggu. Iya, langganan kita semua waktu itu. Ingat nggak waktu itu springnya diganti apa pakai spring yang standarnya dipotong? Karena Yaris itu di spring standarnya dipotong pun masih empuk teman-teman. Asal teman-teman kalau yang belum tahu ya, Only Yaris springnya dipotong pun masih empuk. Waktu itu ingat nggak diganti kah? Enggak, Apa langsung dipotong? Langsung dipotong. Saya ada asisten tadi. Oh, waktu itu ini apa namanya? Ada di zaman-zaman itu tuh shocknya di cartridge. Ingat nggak? Di zaman-zaman itu 2015-an orang-orang pada main, rame pada main. Kalau yang mau ceper-ceperan itu shocknya di cartridge. Lupa kan? Tak ingetin sebentar. Tak ingetin. Oke. Tapi ya maklum teman-teman, waktu itu Ata itu kebanyakan minta tolong sama Mas Ceng waktu itu karena masih kuliah waktu itu. Masih kuliah. Iya. Tiba-tiba pulang-pulang udah rebah aja tuh mobil. Tapi nanya dong Ta, selama megang Only Yaris ini ada kenangan yang nggak bisa dilupain nggak sih? Kenangan yang bisa dilupain semuanya sih ya. Semuanya dari awal perjalanan mobil itu. Iya, sampai ketemu suami kan juga di mobil itu kan. Sempat di branding loh, ingat gak? Iya. Poin 88 loh. Oh iya. Ceritanya mobilku kebanjiran kan, kebanjiran, bawa airnya masuk tuh ya, terus sekalian dibersihin sama di branding ya. Iya. Waktu itu kita detailing nggak sih? Detailing nggak ya? Oh bukan ya, belum ya? Pokoknya iya pas branding itu deh. Itu zaman Pandugo nggak sih kita? Iya, tahun berapa? Udah Gunung Anyar ya? Gunung Anyar ya? Udah di Gunung Anyar situ. Oke. Nah, kita ngomong yang ini dulu. Sempat ikut kontes dong? Iya kan? Kontes pertama Ata ikutin? Kontes pertama itu ini Same Day, ingat? Oh. Langsung ya emang kan? Iya. Dan tahu bawa nama siapa? Baikom. Dulu kan aku ikut Bandung Yaris Community ya. Iya. Baikom. Oh iya. Bawa bendera Baikom Bandung. Tapi Surabaya ada waktu itu? Waktu itu ada kan? Ada ya. Surabaya kan YCS ya. Cuma waktu itu nggak sempat ini ya, nggak sempat itu. Jadi waktu itu masih bawa Baikom. Pakai roti foam itu waktu itu ya? Ya udah pakai roti foam. Same Day, sebentar, Same Day. Helasten nggak sih? Ya betul. Helasten ya. Yang di mana sih waktu itu? Lupa aku lagi. Landmark. Di Landmark. Oh aku udah nggak di situ. Tahun berapa ya? 2015an ya, 2015 atau 2016 gitu ya, sekitar tahun segitu. Itu kontes pertama. Oke, dapat nggak waktu itu? Enggak lah. Enggak. Terus karena sempet kan udah proyek pertama ikut kontes. Iya, seru-seruan apalagi tahun itu kan. Gitu. Terus setelah itu kontes apa lagi? Setelah itu kontes yang diikutin lagi di Malang kalau nggak salah. Malang ya. Dan Anda juri. Oh, iya. Iya. Pokoknya di lupa lagi waktu itu. Gajayana ya? Gajayana? Iya. Lupa aku. Iya, lupa aku. Itu tuh dapat. Dapat apa waktu itu trofinya? Oh iya, Lady Owners. Iya sih, karena persyaratannya untuk dapat
kategori itu harus cewek pertama, SDN juga harus atas nama cewek, fitmentnya cantik, ya udah tuh. Lagian waktu itu cewek jarang main ya jadi enak tuh, iya kan? Oke, tapi waktu itu yang ada di pikiranku ya, lihat Atta tuh bawa All New Yaris pendek rebah kayak gitu. Atta ini termasuk kita tuh yang kaget-kaget kalau dia bawa mobil, teman-teman. Serius, nggak eman bahasanya orang sini. Dihajar aja tuh mobil. Sama kayak sepupunya. Tapi dari beberapa kontes akhirnya kan sempet berubah konsep tuh total tuh mobil tuh. Iya kan? Paling serunya ya. Iya. Di situ tahun berapa sih? Udah mulai berubah itu? 2017 ya. 17 atau 18 ya? 17 kayak ya, 17 deh. 17. Oke. Dan konsepnya berubah total dari yang mana dia main yang clean look gitu aja tiba-tiba berubah jadi rally tuh mobil. Berubah jadi rally look tuh mobil. Kita semua kaget sebenarnya. Loh, berubah total nih mobil. Dan cuma dalam seminggu loh ya. Seminggu. Waktu itu memang ada prepare ya? Apa sih? Waktu itu mau ikut kontes HIN di Malang. Oh, waktu itu saya di KUG kan ya, udah komunitas KUG mau ikut HIN di Malang ceritanya. Terus waktu itu tuh mikir ya kan, dan di sini awal mula bertemu suami. Iya. Kayaknya pengaruhnya besar dari situ deh. Oke. Akhirnya ketemu sama suami, pacar waktu itu. Oke. Sebenarnya belum pacar loh, masih PDKT. Masih PDKT. PDKT waktu itu kok gosip ya? Nanti orangnya berdengung. Iya makanya. Waktu itu juga kaget Baru ingat lagi. Sebelum itu ada kontes lagi. Nah, itu yang mempertemukan saya dan suami. Oh, di mana tuh? Itu kontes di apa? Spasio. Bukan. Barat itu apa namanya? Graha Family itu loh. Graha Family ya. Ya, apa nama tempatnya? Oke. Ya Spasio. Ya udah di situ. Ya. Kontes apa tuh? Kontes dulu tuh yang meet up. Oke. Ketemulah di situ. Ya. Ketemu, say hai gitu. Sang mantan ya, mantan pacarnya saya jadi suami. Itu tuh dia kontak personnya ceritanya gitu. Oh, panitia. Ya. Oh gitu. Oh gitu, dari situ. Udah KUG kan waktu itu ya, KUG itu tuh saya yang daftar, memang ada dari kita KUG waktu itu ada turun 3 atau lupa berapa. Nah, aku yang hubungin CP-nya itu. Ternyata CP-nya adalah mantan yang jadi suami sekarang. Oke. Sebelum kita ke sana, aku mau nanya emang Atta kan di main mobil, teman-teman cowok banyak di mobil, apa nggak takut cowoknya anak mobil? Kan tahu kan? Iya. Waktu itu gak kepikiran ada sempet sih ya. Iya. Gitu. Terus. Dunia mobil. Iya, oke. Tapi untungnya ya ada sepupu saya sih. Iya. Oke. Oh, ini adiknya Mas Ceng, mungkin ada sepupunya mungkin agak keder dikit. Begitu kali. Gitu. Jadi ya temen cowok, tapi ya mungkin sambil ini juga lah ya. Tapi apa namanya? Atta tuh lihat waktu di zaman itu ya, waktu masih single gitu. Atta cewek main mobil gitu. Tiap hari sama anak mobil, lihat cowok-cowok yang main mobil tuh emang ada ketertarikan, nanti cari cowok anak mobil atau apa gitu. Sebenarnya sih kalau boleh jujur sih,
waktu itu nggak ada kepikiran sih Mas ya, malah dulu ya boleh jujurnya aja ya, jujuran nggak apa-apa kalau suami saya dengar lah ya. Iya iya, ini seru nih. Iya dong. Pikiran malah pengen cari sama-sama dokter. Oh, seprofesi ya, waktu itu. Oke. Terus gitu kan, gitu. Tapi kan mungkin ternyata ya main sama cowok-cowok yang mobil tuh enjoy ya, maksudnya ya selama tahun cowok tuh kayak ya no hard feeling lah pokoknya apa gitu, senang sih gitu. Jadi ternyata bener deh dapetnya di anak hobi. Mobil, iya. tapi jadi ini begitu ketemu sama suami waktu itu ketemu pacar ya waktu itu masih an lagi waktu itu masih pacar, tapi makin terarah kan, makin semangat modifnya, makin semangat sana sini, seru-serunya jadi lebih kalau boleh saya bilang ya, saya sama ini ya, bukan menginginkan suami saya, emang jadi lebih asik aja. Iya. Sama hobi tuh ternyata lebih asik. Betul, jadi seru tapi kebayang juga sih serunya tuh kalau bukan passionnya beda nih, misal nih hobinya beda nih, begitu seprofesi ya kadang, seprofesi terus hobinya beda kan tetap aja ada. Iya, tapi ya untung ternyata judulnya di hobi. Betul. Oke. Mobil sempat dipakai prewed kan? Betul. Iya dong, waktu itu. Bisa dilihat di sini. Iya, banyak dong. Kita tampilin semuanya waktu itu. Cerita waktu itu. Oke, sempat dipakai prewed. Emang udah direncanain gitu. Biasanya kan meskipun anak mobil, nggak banyak juga yang milih nampilin mobilnya, konsep preweddingnya seperti apa. Konsep preweddingnya waktu itu apa ya waktu itu? Lupa. Kayak mekanik gitu ya? Mekanik kan? Oke. Tapi dari situ memang sudah ada rencana setelah menikah nanti buka bengkel atau apa? Pengennya ya, cita-cita. Waktu itu memang. Tapi waktu itu kan Mas Redu udah punya bengkel kan? Punya bengkel sih. Iya. Udah ada. Kayak cita nanti bengkelnya apa, nanti mobilnya nanti ke arah mana gitu. Namanya omongan ya, kapan. Terjadilah pernikahan itu. Iya. Mobil nikah juga loh Mas. Jadi Foreders itu mobilku itu. Waktu di nikahanmu? Waktu di nikahan. Jadi Foreders di depan. Jadi tetap mobil tuh jadi kalau kita pengen kan, karena mobil itu boleh dibilang awal kisah kita. Iya sih. Awal kisah kita, yang mengiringi kisah kita, jadi sampai nikah. Jadi saksi juga tuh. Ini loh simbol kita, boleh ngomong gitu. Ini gitu saksi kita. Gitu. Berarti Yaris ini sangat-sangat berkesan. Masih ada nggak sih? Sayangnya sudah nggak ada. Ya, harusnya turun ke Raka tuh. Ini bangun yang baru ya. Iya, amin. Oke. Seru sih, memang ketemu jodohnya juga di mobil. Tapi sekarang pakai apa? Ada rencana mau bangun lagi nggak? Kalau rencana bangun sih ya pengen aja ya, ada aja ya namanya sama suami ya, kadang kita sehobi mobil apa ya gitu. Pasti dong, pasti ada dong. Ada, apalagi buat anaknya cowok kan. Iya dong. Buat mobil Raka apa ya? Iya dong. Tapi Ata tuh mobil impiannya apa sih sebenarnya? Mobil impian ya. Mobil impian kalau saat ini sih pengen bangun mobil rally kayak kemarin sih. Kayak mobil Yaris ini pengen ngebangun lagi. Yaris lagi? Nah, enggak. Ini masih dipikirkan dulu ya. Tapi konsepnya rally. Pengen rally lagi, gak tahu kenapa. Aku kok jadi jatuh cinta dengan konsep rally. Rally look apa pure rally? Sebenarnya kan dari rally look dulu ya. Pengennya sih beneran rally, tapi kan untuk ke rally itu kan masih butuh kemampuan yang lebih, skill lebih, dan speknya kan pasti lebih gitu. Tapi seenggaknya sebelum nyampe ke rally look dulu. Oke. Nah, jadi gara-gara sih jadi agak suka sama rally look aja sih. Mudah-mudahan bisa sampai balapnya Iya, pengennya sih seru gitu. Tuh. Nanti mungkin ya ke anaknya saya sodorin ikut rally gitu. Sama ini, jadi ingat ini, ngomongin rally jadi ingat siapa? Mas Kresna.
sama istrinya. Oh ya. Mbak Natasha. Itu rally juga tuh. Rally kan? Mas Kresna drag. Bukan Mbak Natashanya. Ini rally. Off-road ya? Off-road. Speed off-road ya? Off-road. Tapi kan masih berhubungan sama tanah ya. Nah, iya, makanya itu seru tuh. Aku ngeliat gitu kan keren gitu ya. Iya. Pasangan gitu. Ayolah tah. Mainkanlah tah. Main. Seru tau, cewek main di kotor-kotor tanah-tanah kayak gitu. Wah, drifter udah banyak. Iya kan, ada Alinka, ada Nindita dan lain-lainnya. Slalom banyak. Iya. Rally nih. Rally. Iya. Yulah tah. Tapi mobil apa selain Yaris yang mau dibuat rally look? Apa ya? Apa? Mungkin bisa dibisikan? Suaminya lagi di situ. Oke. Tapi apa namanya, di sekarang kan lagi belum bangun mobil apa-apa nih. Ya, kangen gak sih ta? Kenapa? Kangen gak sih? Ada sih rasa kangen itu ya. Kangen bangun mobil, mungkin nongkrong di PJS kali ya. Nah. Terus apa? Mungkin vibes-nya kontes ya. Yeah. Masih lajang dulu ya. Me time-nya Ata kan juga tuh sering nyetir atau apa itu. Yeah. Bagian dari me time-nya Ata juga nggak sih dulunya? Iya kan? Iya. Kalau dulu kan memang pas waktu sekolah spesialis itu memang boleh dibilang ya agak berat ya Mas ya. Iya betul. Makanya dulu itu otomotif atau lari ke komunitas mobilnya adalah sebagai pelarian istilahnya gitu. Jadi biar nggak stres di sekolah ya, sekolah tuh udah stres, jadi prinsipku tuh work hard play hard ya. Ya play hard juga jadi. Jadi kadang dulu tuh pas masih sekolah kan ya, aku masih sekolah, kalau nongkrong kadang kita kan nongkrong sampai subuh gitu. Iya dong, iya lagi sampai pagi. Iya. Mau budal Malang, budal. Iya. Besoknya tuh pada aku sering besoknya tuh masuk pagi. Ya pernah juga pas main-main nih ya sama teman-teman tuh, sama teman-teman komunitas sampai subuh ya gitu. Paginya jam 6 pagi saya harus lari pagi, jalan pagi sama komunitas sama sekolah ini. Ya udah dihajar aja. Tapi seneng. Iya, tapi bener loh. Iya, ingat sesuatu loh aku waktu itu. Ata ini ya setiap ketemu, matanya selalu bengkak cuy. Beneran, iya gak sih Tah? Waktu itu kurang tidur nih anak sih waktu itu. Karena ya gitu seperti yang diceritain tadi. Bawa laptop ya? Iya. Waduh, iya sih. Iya lah. Ingat. Tapi ya ikut aja mau ini. Ayo ikut. Makanya. Senang sih, maksudnya dari situ tuh hiburan gitu loh. Jadi makanya nggak kerasa capek atau jadi apa. Ya udah main. Jadi kembali lagi. Gitu. Iya. Sih, jadi pelarian biar nggak stres di sekolah, dan itu it works banget gitu. Jadi seimbang antara main dan sekolah gitu. Jadi juga sekolah, kalau saya boleh bilang sekolah saya juga boleh dibilang nggak ada masalah ya gitu. Puji Tuhan lancar, tapi main juga. Tetap jalan. Prinsipnya work hard play hard. Oke. Dulu kita balik balik lagi ya ke belakang ya. Dulu kan Ata tuh lumayan ngikutin skena otomotif atau skena mobil di Surabaya. Sekarang masih sering ngikutin nggak sih Tah? Masih. Sekarang itu boleh dibilang udah jarang ya, sejak lahiran punya baby. Iya. Tapi udah nggak pernah. Sudah jarang ya. Paling yang ya update tuh tahu dari suami ya, pakai bincang-bincang, ngobrol-ngobrol tuh kepikiran itu dari suami. Kadang kan suami pasti masih ini ya, berkecimpung di bidang otomotif tentunya kan. Jadi paling tahu update dari suami, ngobrol-ngobrol sama suami gitu. Kayak gini Tah. Aku tuh sempet mikir ya, meskipun aku di bengkel setiap harinya, tapi di society ini itu aku kadang mikir cara mainnya anak-anak ini sama nggak ya sama kita dulu? Iya kan? Kadang iya. Kadang juga
penasaran. Ini kita kayak kaku, kita yang kaku apa gimana sih? Kita nggak bisa ngikutin mereka kayak gitu-gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Kontes-kontes ya. Iya. Iya, gitu bener. Kalau datang kontes-kontes tuh pasti ngeliat, wah ini zamannya kayak wes zaman jauh dari. Makanya. Gitu. Makanya. Sekarang yang tren apa sih ini? Iya. Dan dulu kan kita di zaman itu bener-bener ngumpul-ngumpul, bener-bener ngeblend. Kalau sekarang Ata lihatnya kayak gimana? Ya kalau sekarang sih Amin kalau dilihat ya masih ya tetap komunitas itu aja ya, belum. Iya. Boleh dibilang ya Mas ya nggak ngeblend kayak dulu kan meskipun antar komunitas kan saling kenal kan. Iya, saling nyapa kemana-mana. Di jalan tuh kan kalau sering banget konvoy ketemu klub mobil lain kan meskipun nggak kenal, iya benar. Itu serunya ya. Iya. Masih dulu tuh zamannya masih bisa nongkrong di pinggir jalan tuh depan TP tuh. Betul, sepanjang jalan tuh. Kalau malam minggu tuh ya, dulu ya klub mobil ini seneng gitu ya kalau dulu malam minggu keliling gitu. Oh ini klub mobil ini, seneng lihat ya dulu tuh. Dan dulu ada ini teman-teman, dulu tuh kita bahkan nggak kenal orangnya, nggak tahu mobilnya, tapi ketika kita papasan di jalan, kita cuman cukup lihat stiker klubnya aja. Iya nggak sih? Dulu udah klakson aja tuh. Iya, siapa dalamnya, iya. siapa ininya gitu. Seseru itu dulunya tuh. Betul, dulu kayak seru gitu ya ngeliat. Asli kangen sih zaman-zaman itu, masa-masa itu, tapi sekarang tuh kadang aduh. Ya tapi ya udah nggak bisa diputar ya. Zaman udah berubah, sedemikian rupa. Lanjut juga. Oke, sekarang suami yang di otomotif. Ceritain dong kayak gimana sih Ata tuh untuk bisa tetap update, karena kan tadi sempat ngomong sharing sama suami, tahu updatean dari suami. Pernah ada pikiran-pikiran kayak cemburu nggak sih, Tang? Kan suami ada customer cewek gitu. Mumpung ada suaminya, kita ngomong sama suaminya. Oh gitu ada CCTV-nya ya. Kembali ya, karena kita orang dunia otomotif, iya. Tahu anak cowok mobil bagaimana. Iya kan? dong, iya jadi, dong. Tidak ada salahnya kalau kita lebih waspada iya. Ya. Waspada. Lebih baik waspada gitu. Karena kita tahu dunianya tuh bagaimana kan. Iya. Gitu ya, walaupun suami saya nggak macem-macem ya. Iya. Gitu. Jangan dong. Iya. Tapi kadang-kadang gak. Apa-apa, itu terbuka. Enggak, sebenarnya tuh pasangan kita ya, itu cuman kadang udah, padahal kita yang di bengkel tuh ya profesional, lihat customer kayak gitu-gitu. Jangan khawatir. Tapi lain tuh. Tapi benar-benar nggak ada kecurigaan gitu atau pernah ke bengkel langsung gitu? Iya, jadinya pasti ada lah ya. Nanti boleh lah kalau dihadirkan suami saya, biar tahu bagaimana. Oke. Tahu juga saya bagaimana ya. Iya. Habis ini nanti juga kita ada satu konten lagi yang kita bakal ngobrol sama suaminya Ata ya. Ya semoga benar-benar masih aman ya. Yo, bahaya. Oke. Jadi dari Jimny terus ke Yaris Bapau, terus ke All New Yaris, mudah-mudahan segera dong main lagi. Ya kan? Segera main lagi. Gitu. Wujudin rally look lagi, jadiin rally look lagi. Dan nanti setelah mobilnya udah mulai dibangun, kita ngobrol sini lagi dong. Iya kan? Boleh. Dan ditunggu berarti ya ini ya. Iya dong, ditungguin dong. Dan sebenarnya kalau kita pribadi poin 88 tuh sebagai saya pribadi nih VB-nya dan poin 88 itu banyak sekali teman-teman dibantu sama Ata juga waktu itu.
dibantu, baik itu secara nggak langsung, atau itu waktu itu juga promosiin kita. Karena bengkel kita kan waktu itu kan masih kecil, masih ukuran satu mobil doang. Iya. Dan Ata dan nongkrong kita kalau pulang. Iya. Pulang sekolah loh. Pulang kuliah, malam-malam, sore-sore. Bengkel Poin. Oh ya udah. Iya. Waktu itu. Jadi terima kasih waktu itu ya. Agatha, Mas Ceng waktu itu sangat-sangat full support sama Poin 88. Oke, jadi kita tunggu proyek selanjutnya. Amin. Atta sehat-sehat terus, Raka sehat-sehat terus, Mas Redo sehat-sehat terus, supaya kita bisa ketemu lagi selanjutnya. Siap, di next ya. Iya dong di proyek berikutnya. Jadi segitu dulu teman-teman obrolan seru kita malam ini bersama Dokter Agatha. Sampai ketemu lagi, selamat malam. Terima kasih Atta.